Nusa Tenggara Timur, tempat di mana keindahan alam menyatu dengan tradisi yang kaya. Dari perairan jernih hingga bukit yang megah, semuanya memanjakan mata dan hati. Namun, di balik keindahan alam yang mempesona, ada kenyataan yang berbeda. Jalan yang sulit dilalui, pendidikan yang terbatas, dan koneksi internet yang lambat masih menjadi tantangan. Pak, kalau tadi kan pendidikan ya, di pendidikan kan sangat dibutuhkan. Kendalanya apa, Pak, kalau untuk sekolah-sekolah itu, Pak? Kendala dari mereka lelet itu tadi, karena dengan bandwidth yang terbatas 10 Mbps, jadi kan banyak yang pakai. Jadi ketika pada saat mau ujian mereka lock. Semakin ke sini, nah kaminya tadi itu yang aman-aman saja. Nah, sekarang ini agak sedikit kendala, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu mereka bisa lihat sendiri saja jaringan saat ini. Kadangkala dia lancar saja sesuai dengan harapan, kadangkala dia tersendat. Kalau Bapak dari di Wekuri kemarin itu kan sinyalnya lelet itu. Ya. Kalau 2 tahun kemarin ke sana enggak ada, Pak. Oh, kalau sekarang lelet dulu nggak ada. Iya. Khusus untuk BTS itu yang di lapangan itu tidak berfungsi. Oh, BTS-nya tidak berfungsi. Ya, yang satu BTS tadi. Satu tadi itu. Di mana, Pak, itu BTS? Itu di Kahale. Jadi masyarakat itu dia bukan tidak berfungsi secara mungkin karena bandwidth-nya kecil. Ya. Jadi crowded itu loh, Pak. Jadi lelet itu hanya untuk WhatsApp sebenarnya gitu. Oh, WhatsApp. WhatsApp sudah bisa berarti internet. Cuma tadi MBPS-nya rendah sehingga lalu tidak. Oke. Yang terkendala Bakti setelah case kemarin itu bandwidth-nya turun. Setelah case kemarin. Jadi setelah 2023. Ya. Setelah kasus BTS itu. Jadi bandwidth-nya turun. Bandwidth-nya turun. Sangat susah untuk digunakan ya. Itu jadi kendala juga di situ begitu. Akhirnya data manual ada, data digitalnya tidak ada. Karena terkendala, dia jalan nih. Biasanya mereka mencoba, kalau kami lihat ya teman-teman, 2-3 kali. Lewat dari 3 kali dia tidak akan entry lagi. Karena usernya jadi frustasi, stres. Ini aku udah harusnya selesai gitu. Scrolling, ngulang dari awal. Scrolling, ngulang dari awal. Itu yang jadi kendala. Putus-putus ya? Ya. Tapi kalau gurunya tidak punya paketan, tidak punya internet, atau jarak, atau di tempatnya itu guru dia tidak punya internet, nah, dia harus lari lagi ke tempat yang punya internet dan lain sebagainya. Bakti sebenarnya sangat terbantu. Kita dari 2018 kalau tidak salah itu dapat bantuan dari Bakti. Waktu itu kan cuman leletnya setelah kasus ini. Ya, waktu itu kan intervensi dilakukan bersama-sama dengan pengembangan pariwisata. Jadi daerah-daerah blank spot itu disupport oleh Bakti, termasuk puskesmas dan sekolah. Bapak selama ikut pelatihan itu manfaatnya apa yang dirasakan, Pak? Itu Bu, senang sekali karena kayak WA bisnis kan waktu itu secara spesifik itu bagaimana bisnis secara digital. Jadi produk-produk kami ya didampingi bagaimana buat konten, bagaimana foto produk, bagaimana marketing, terus nomor handphone, Google Drive. Jadi kan itu kami baru sekali gitu, tapi ketika ikut kegiatan kemarin di hotel 3 hari, jadi itu makin memperlengkapi dan omset kami justru makin meningkat karena ini ya. Mungkin kami berharap Kominfo juga secara khusus itu punya pendampingan seperti kemarin gitu ya. Karena kemarin terbatas sekali pesertanya, sementara masih ada ratusan orang lain yang tidak kebagian seperti saya yang proses belajar kemarin. Itu saya lihat ada QRIS ya, Pak ya, ada QRIS-nya. Di sini berarti orang-orang juga pakai terbiasa pakai QRIS ya, Pak. Yang generasi Z ini sudah pakai QRIS. Kami jarang juga terima tunai. Non tunai. Jadi kita enggak ini karena takutnya kalau tunai kita pegang uang, tapi kalau non tunai kan kita punya laporan laba rugi, laporan arus kasnya nanti terkontrol gitu jadinya.
Selamat datang di Maluku, kepingan surga di timur Indonesia. Dari laut yang tenang hingga pulau-pulau yang memesona, setiap sudutnya adalah keindahan yang memikat. Di balik pesonanya, tantangan besar masih terasa. Jarak antar pulau yang jauh sering menjadi penghalang, dan sulitnya akses sinyal membuat dunia terasa lebih jauh. Kalau untuk Bakti kemarin, yang datang dari mana nih paketnya? Oh, Bakti Asia lagi. Aduh, sama. Nah, kayak gitu kan. Artinya itu berarti paling tidak mereka juga sudah merasakan kira-kira bagaimana Bakti Asi kerjanya seperti itu. Nah, tapi kalau sudah kita bicara secara umum di wilayah Halmahera Utara itu, ketersediaan internetnya masih terbatas gitu ya, makanya saya bilang blank spot area-nya sebetulnya masih banyak. Memang itu terasa ya, jadi misalnya saya upload jam 12 dan jam 12 itu masih ada di tempat yang tidak punya signal, rasa gimana ya, ini semacam menghalangi ya jadwal itu. Ada sebagian masyarakat memang tidak punya HP, tidak punya, kan begitu kan. Kita tidak bisa pungkiri ya, sekarang ini zaman sekarang ini semua tidak bisa dipisahkan dengan internet atau dengan teknologi. Dan sekarang itu proses-proses pembelajaran, proses pelayanan-pelayanan misalnya kesehatan dan lain-lain semua menggunakan teknologi. Yang tadinya kita paper based, kita sekarang menggunakan moda KPI. KPI itu sudah kita menggunakan aplikasi sistem dan itu memerlukan internet. Di mana akses internet itu mudah diperoleh, itu jemaat-jemaat menggunakan akses internet itu seperti Facebook, kemudian mereka siaran langsung untuk beberapa pelayan yang ada di gereja, lalu semua jemaat di rumah mengikuti kebaktian secara online itu. Cuman posisinya karena kita posisi di kota sini ya kurang lebih ya internetnya lumayan lah gitu ya. Untuk kalau pertanyaannya sejauh mana masyarakat sini memahami atau ketergantungan mereka terkait dengan teknologi, saya kira sangat tergantung. Kemudian penggunaannya bagaimana, mereka juga sudah sangat familiar terkait dengan penggunaan itu. Transformasi digital bakti di Indonesia menghadapi tantangan besar, seperti penetrasi platform asing dan kebutuhan akan integrasi kebijakan. Untuk menjawab ini, pendekatan whole of government dan kolaborasi pentahelix direkomendasikan guna memastikan kebijakan yang inklusif, efektif, dan merata, termasuk untuk daerah 3T. Transformasi ini harus berfokus pada pemerataan manfaat digital dan penguatan kedaulatan negara di tengah percepatan kapitalisme platform dan produksi data digital.